wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kakak semua baik-baik aja ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Itu ada di tema 1 pembelajaran kedua. Nah, untuk selengkapnya kakak bisa simak materi berikut ini ya. Selamat menyimak. Nah, ini dia nih Kak, pembelajaran 2 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga tumbuh dan berkembang, yang keempat membutuhkan makan dan minum, yang kelima berkembang biak, dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Setiap makhluk hidup pasti melakukan proses bernafas. Manusia bernafas dengan paru-paru, tumbuhan bernafas dengan stomata, dan hewan bernafas menggunakan berbagai macam alat pernafasan, seperti ikan bernafas dengan insang, kucing bernafas dengan paru-paru, dan belalang bernafas dengan trakea. Selanjutnya adalah bergerak. Nah, hampir semua makhluk hidup bergerak. Manusia dan hewan bergerak secara aktif, seperti berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Sedangkan tumbuhan bergerak secara pasif. Pergerakannya berupa tumbuh dan berkembang, dan saat menanggapi rangsangan. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Nah, pada awal dilahirkan, manusia masih berupa seorang bayi, lalu tumbuh menjadi balita, balita tumbuh menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, remaja tumbuh menjadi dewasa, dewasa tumbuh menjadi orang tua. Nah, pertambahan ukuran tinggi dan beratnya itu merupakan bagian dari tumbuh dan berkembangnya seorang manusia. Untuk hewan, Bu Nurul akan mencontohkan ini ada kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa menelurkan telur, kemudian telur menetas menjadi ulat, ulat kemudian tumbuh dan berkembang menjadi kepompong, kepompong semakin lama semakin berat dan akan memunculkan kupu-kupu muda. Nah, perkembangan kupu-kupu muda ini akan menjadikannya sebagai kupu-kupu dewasa dan meneruskan siklus perkembangbiakan. Nah, selanjutnya ada tumbuhan. Tumbuhan awalnya hanya berupa biji. Nah, biji ini bisa terus tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu dengan diasupi nutrisi. Biji akan mengeluarkan akar. Akar tersebut akan semakin panjang menancap ke dalam tanah. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, biji akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah terus menjadi tumbuhan kecil. Tumbuhan kecil tersebut akan terus tumbuh hingga masanya ia tidak tumbuh lagi, menjadi pohon dewasa. Selanjutnya adalah semua makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Nah, ini dia ciri makhluk hidup yang keempat. Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum untuk keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya, berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Contohnya ayam bertelur, kemudian kucing melahirkan, sedangkan ular bertelur melahirkan. Yang terakhir adalah tumbuhan. Tumbuhan bisa melakukan perkembangbiakan dengan cara yang banyak. Salah satunya adalah mangga berkembang biak dengan cara biji dengan biji. Selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Nah,
makhluk hidup memiliki kepekaan rangsangan yang berbeda. Misalnya, manusia saat matanya terkena sinar matahari, maka akan merasakan silau. Kemudian, daun putri malu jika disentuh akan menutup. Dan hewan kaki seribu jika disentuh, tubuhnya akan melingkar. Nah, setiap makhluk hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan masing-masing. Kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Sikap syukur merupakan pengamalan sila pertama pada Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Saat kelas 1 dan 2, kalian sudah belajar mengenai apa saja sila yang terdapat dalam Pancasila. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian pada lambang Garuda yang memiliki arti sebagai berikut. Sayap, paruh dan ekor melambangkan kekuatan pembangunan. Jumlah bulu melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 helai. Kepala menghadap ke kanan menggambarkan bangsa Indonesia selalu berbuat kebenaran. Kaki mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa Indonesia, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, pada dada terdapat sebuah perisai berisi simbol-simbol sila Pancasila, dari sila 1 hingga sila 5. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan sila Pancasila dapat dilakukan dengan cara bersyukur. Nah, ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain yaitu 1. Tidak membuang makanan yang sudah diambil. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Dan yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Masih banyak lagi cara pengamalan sila Pancasila. Yang pertama ini, Kak. Kalian boleh amati sendiri ya. Nah, yang terakhir ini adalah tugas. Silakan kerjakan tugasnya di buku paket halaman 17. Dan kalian boleh tulis di buku tulis untuk membuat kolom mengenai ciri-ciri makhluk seperti yang ada di slide. Contohnya, makhluk hidupnya itu kucing. Ciri-cirinya bergerak dengan cara berjalan, bernafas menggunakan paru-paru, berkembang biak dengan cara melahirkan, dan makanannya adalah ikan. Nah, kalian boleh tulis hewan yang lain atau makhluk hidup yang lain ya, Kak. Oke, sekian dari Bu Nurul. Nah, itu dia Kak, pembahasan tentang pembelajaran 2. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, dan jangan lupa sholat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.